Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa semuanya, saya bisa bertemu kembali di konten kandang domba Saung Tani hari ini. Hari ini kontennya adalah tentang mengobati domba yang ambruk. Ya, ini hanya bagian dari ikhtiar, dari upaya. Karena apa? Karena domba ambruk itu biasanya datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu kita harus segera menanganinya, terlepas dari nanti berhasil atau tidak. Ya, ini adalah bagian dari ikhtiar yang harus kita upayakan. Karena kita seorang peternak itu, yang dirawat itu kan barang hidup ya. Suatu saat bisa mati, bisa sakit dan lain sebagainya. Di antaranya sekarang. Ini satu hari kemarin masih sehat dombanya dan sekarang ambruk. Kita coba disuntik dengan pemberian kalsium. Kenapa saya memberikan kalsium begini pemirsa? Secara teori ya. Secara teori domba ambruk itu karena kekurangan mineral. Mineral yang dibutuhkan oleh tubuh domba itu macam-macam, dari mulai mineral makro sampai mikromineral. Makromineral diantaranya kalsium, magnesium, fosfor, kalium, natrium. Nah, mineral-mineral tersebut kadang-kadang suatu waktu ini saya nyuntik dulu domba yang ambruk, yang tidak bisa berdiri. Mineral-mineral tersebut kadang-kadang sangat dibutuhkan sekali oleh domba pada saat-saat tertentu. Gitu. Makanya kekurangan magnesium atau kalsium ini, kekurangan magnesium, mineral magnesium bisa menimbulkan ambruk atau rubuh. Ini karena Karena tubuh domba sangat memerlukan unsur tersebut. Disebutnya ini kekurangan magnesium itu penyakit Grass tetani ya. Begitu pemirsa kalau tidak salah. Secara teoritis saya mengobati sakit matanya dulu, karena sebenarnya bukan sakit matanya yang jadi parah ini. Nih, kakinya kejang kiri kanan sehingga tidak bisa berdiri. Kemudian penyakit ini, ambruk ini disebabkan oleh selain kekurangan mineral karena perubahan pakan biasanya ya. Jadi pakan sangat mempengaruhi ketika domba ini bagusnya dikasih pakan yang tua ya. Ketika suatu saat kebetulan beberapa hari yang lalu kita kasih pakan rumput muda, karena rumput muda itu memang kandungan mineralnya kurang. Akhirnya tak disangka, tak diduga domba ini ambruk. Domba yang ambruk biasanya yang mempunyai daya tahan tubuh kurang itu yaitu domba-domba yang sedang laktasi misalkan ya, yang sedang mengurus anak, atau yang pasca laktasi seperti ini pasca laktasi dombanya pemirsa, atau pada domba bunting. Kebetulan pasca laktasi domba ini saya kawinkan beberapa bulan yang lalu, dan ternyata setelah ambruk justru malah keguguran. Sebelum ambruk itu keguguran ini, kelihatan kegugurannya begini. Jadi si cairan yang keluar dari pulva domba yang bunting ini keluar berupa cairan bercampur darah ya sedikit. Wah, domba keguguran, akhirnya ambruk. Dan penyakit akut ini, penyakit yang menyerang secara tiba-tiba ini biasanya menyerang pada curah hujan yang tinggi atau ketika musim hujan ya, menjelang musim hujan. Kebetulan sekarang, walaupun sekarang bulan Juni harusnya musim kemarau, tapi hampir tiap hari hujan terus pemirsa. Nggak tahu di daerah pemirsa semuanya apakah sama atau tidak. Ya, ini kondisi alamnya sudah berubah dan memang disebutnya ini kemarau basah ya. Ini ada
istri saya yang membantu untuk mencoba memulihkan stamina domba ini. Yang penting dia mau makan, dan ini menimbulkan kerugian yang sangat besar ya pemirsa. Kalau 2-3 hari tidak sembuh, sampai 4-5 hari kadang-kadang kita jual dengan harga selakunya lah, daripada karunya sakit ya. Makanya ini rada cerewet ilmu negara, rada ngambek ke saya karena merawat dombanya menjadi kurang, katanya begitu, tidak fokus seperti dulu. Memang saya akui karena pertama pertambahan populasi, ngurus domba itu jangankan nambah 2, 3 atau sampai 10-20 ekor. Kemampuan tenaga saya biasanya adalah 30 ekor karena kita narik domba-domba untuk stok Rayagung, sehingga populasi sekarang 56 bahkan 62 ekor. Jadi keteteran pemirsa. Ini jadi evaluasi saya sendiri, bahwa jangankan nambah puluhan ekor, nambah 1-2 ekor saja dari kemampuan kita mengurus domba itu akan repot. Domba menjadi banyak yang tidak terperhatikan, yang tidak kita rawat dengan kebiasaan yang benar karena kesibukan, repot, dan lain sebagainya. Apalagi ya saya juga mengakui bahwa hari-hari ini terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang lainnya, seperti urusan pekerjaan. Selain ngarit repot juga karena banyak tamu, buat konten blog dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan lah ini konten-kontennya bermanfaat ya. Makanya Ibu Nagara rada melotot ke simkuring. Beliau yang hanya sehari 2 hari seminggu sekali ngontrol domba, justru beliau istri ini yang paling telik ya, paling teliti. Satu persatu domba dilihat, ini harus ini. Ya urang na repot atuh da teu kumaha deui bu ceng teh teka pigawe teh capek manten, banyak alasan lah. Begitu pemirsa. Jadi mudah-mudahan ini kita upayakan untuk biasa belajar berdiri lagi. Ciri gejalanya adalah sebelum ambruk itu domba itu kejang. Ya, domba itu kejang, kemudian susah untuk berjalan, susah untuk berdiri, dan akhirnya ambruk. Nah, itu penyebabnya seperti tadi secara teori sudah saya sampaikan, dan ini bisa menyerang domba siapapun. Begitu ya, ada yang menyebutnya step dan lain sebagainya. Tapi secara teori tadi sudah digambarkan begitu. Mudah-mudahan menjadi suatu pengalaman bagi para peternak semuanya. Semangat terus. Suka duka beternak dan seni beternak itu sangat rumit. Makanya harus bersabar, berikhtiar, dan selalu bertawakal. Kita hanya berupaya dan hasilnya Allah yang menentukan begitu. Demikian, salam ngarit, salam beternak, Bang Gaji Peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.